Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Nakoy. Apa kabar semua? Hari Minggu ini saya sedang berada di kediaman ya Profesor Dr. Rusmin Tumanggor MA di Pondok Petir, Depok ya Prof ya. Depok. Dan sebuah kebahagiaan buat saya dan keluarga karena saya mengajak istri saya, juga ada anak kembar saya dan juga Zelia. Dan buat Anda yang baru mengenal sahabat-sahabat saya di Hong Kong, di Qatar, di Cina dan juga di Hong Kong, ya, beliau adalah guru besar dari UIN Jakarta dan telah banyak meneliti banyak sekali, bahkan saya dapat buku beliau tentang disertasi ya Prof ya waktu itu ya. Disertasi. Dan beliau juga adalah ketua alumni angkatan ke 21 Days 16 apa 16 15? 21 Days to be Transhuman. Nah, buat Anda yang sudah ikut 21 Days to be Transhuman dan ditunjuk jadi ketua kelas atau kepala angkatan, ketua angkatan bersama dengan Prof. Rusmin Tumanggor. Nah, kesempatan kali ini kita mau ngobrol-ngobrol santai, menggali tentang, menginspirasi teman-teman sahabat Nakoy di channel YouTube ini tentang 1 Minute Awareness ya. Prof, kita mungkin santai ya Prof ya. Mungkin mau ingin tanya, ada nih pertanyaan ke saya bahwa apakah yang dialami oleh Prof. Rusmin ini jadi profesor ini kemudian karena keluarga latar belakangnya memang dunia pendidikan semua, orang tua, atau memang ya Prof. Rusmin punya keadaan yang menekan yang justru membuat Prof. Rusmin menemukan istilah Nako Center 1 Minute Awareness. Jadi ada yang nanya apakah memang sulit seperti Nakoy atau memang hidupnya memang kebalikannya Nakoy, dari kecil memang mapan. Ini ada yang ingin tahu nih latar belakang Prof. Rusmin ya, yang kita bisa dengarkan sama-sama ya. Silakan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam untuk kita semua peserta dan yang akan berpartisipasi ke depan dalam kegiatan-kegiatan 21 Days to be Transhuman. Yes. Yang dikembangkan, digagas dengan sempurna oleh trainer kita, master trainer kita di 21 Days to be Human, to be Transhumans oleh Bapak Nakoy Nanang Kosim Yusuf, Center Indonesia. Nah, seiring dengan pertanyaan tadi, sungguhnya bagi saya itu sangat menarik. Nah, dan terima kasih untuk mempertanyakan itu. Dulu saya waktu kecil masih kelas 2 kalau nggak salah, kelas 2 SD, itu ibu saya mengajak ayah saya, katanya mari kita usahakan membeli sebidang tanah untuk anak kita nanti Rusmin, kalau dia nanti nikah supaya ada tanahnya gitu waktu itu. Nah, ibu saya ini wajar saja karena saya dengan satu keluarga itu kami ada 8 orang. Tapi dalam perjalanan hidup karena takdir Allah 6 orang meninggal, tinggal 2. 1 kakak saya, kemudian saya 1. Nah, mungkin karena ibu saya sayang pada saya, dia minta kepada ayah saya, kita beli tanah untuk Rusmin, nanti kalau dia nikah supaya ada tanahnya. Tapi ayah saya waktu itu menjawab, apakah jawabannya ini karena pandai atau karena memang alasan untuk tidak melakukan, atau karena memang sesungguhnya dia tidak punya dana untuk itu. Jawabannya begini, alah itu nanti Rusmin itu kalau pandai dia tidak perlu diurus,
Kalimat itulah yang saya hafal mulai dari kelas 2. Ini SD ya? SD. 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 Kalau Rusmin itu pandai, tidak perlu kita urus. Jadi berarti saya harus pandai. Itulah yang terngiang di harapan saya. Dan kalaupun boleh disebut beban pikiran saya. Ya. Jadi gitu sahabat Nakoi. Terima kasih Prof. Jadi itu yang kemudian sahabat-sahabat Nakoi disebut sebagai 1 minute awareness. 1 menit walaupun ucapannya biasa, tapi ketika masuk ke dalam hati yang tersadarkan, itu bisa menjadi motivasi yang kuat, bahkan terasa masih segar kayak kemarin gitu. Walaupun itu terjadi mungkin sudah puluhan tahun buat Prof. Rusmin, tapi kata-kata itu menjadi sebuah nurani ya, nur cahaya yang menghidupkan selalu semangat, optimisme, kemudian ya langkah-langkah, sehingga ketika ada tekanan pun beliau yakin bahwa kata-kata kalau dia pandai dia pasti ya sukses sendiri itu ibaratnya. Dan betul ya, ketika beliau kemudian kuliah dan kemudian menjadi seperti hari ini guru besar, ya akhirnya ya rezeki juga mengikutinya ya Prof ya. Amin. Prof, saya ingin tanya nih Prof, ini di sini tuh berapa keluarga Prof? Jadi ada banyak ponakan tuh. Di rumah ini, nah mungkin cara menjawabnya saya agak berbelit. Ya, silakan Prof. Dulu waktu tahun 79 saya sesudah S1 dapat sekolah penelitian di UI. Namanya PLPIIS, Pusat Latihan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial. Guru besar saya waktu itu, tenaga ahli kami namanya Profesor Hans-Dieter Ivers dari Bielefeld University. Nah, waktu itu direkturnya Profesor Dr. Mulyanto Sumardi. Nah, ketika habis tahun 79, saya kembali ke Aceh karena saya dosen di IAIN Araniri Aceh. Araniri ya. Kemudian awal tahun 80 Ya, tahun 80 itu Profesor Hans-Dieter Ivers itu datang ke rumah tempat saya tinggal di Aceh. Nah, satu kebanggaan bagi saya. Kemudian anak saya waktu itu masih satu, namanya Edward Mualim Tumanggor. Lalu dia tanya, Pak Rusmin, Saudara Rusmin, bidangnya apa? Saya bilang, selama ini Prof, saya mengajar kesehatan jiwa, kesehatan mental hygiene. Nah, lalu saya mau ambil sesungguhnya di lingkungan di perguruan tinggi di Indonesia. Tapi sayangnya saya dosen di lingkungan di lingkungan Departemen Agama tidak dibuka untuk itu. Yang ada kabarnya di UI. Tapi saya karena dasarnya pedagogi, saya kepingin mengambil psikologi klinik. Tapi saya tidak diizinkan untuk itu, walaupun menurut salah seorang dosennya waktu itu, Profesor Saparina Sadli, yes, ilmu Anda udah lumayan untuk itu. Tapi sayang karena kami sudah sepakat untuk psikologi klinik hanya dari yang S1 psikologi. Jadi itu Prof. Kalau begitu Anda bersama saya ke Jerman. Kata yang dari ini Pak Profesor Hans-Dieter Ivers. Tapi saya bilang, Prof, saya bahasa Jerman saya nol. Tidak apa, 6 bulan saya titip Anda di Goethe Institute di Matraman. Sudah 6 bulan, pandai tidak pandai kita ke Jerman. Nanti akan pandai sendiri, kata beliau. Nah, terus saya hubungi ayah saya waktu itu masih hidup. Berarti itu di Aceh ya? Di Aceh. Saya hubungi ayah saya, dia bilang, Pak, saya dapat tawaran untuk studi S2 psikologi di Jerman. Cocok dengan saya, kesehatan mental. Lalu ayah saya bilang, sangat lempang dia berbicara, kalau kamu ke Jerman, kamu sendiri yang pandai. Tapi anak-anak famili saya tidak akan dia injak sekolah tinggi. Itu saja kalimatnya waktu itu.
Jadi saya menafsirkan, oh kalau begitu saya punya beban. Anak-anak famili bapak saya, ibu saya, tentu jadi beban saya. Tapi tentu karena saya sudah nikah, tentu juga anak-anak famili istri saya. Yeah. Nah kemudian kami musyawarah dengan istri waktu itu. Nah yang gajian kan cuma saya, istri saya tidak ya. Nah kami simpulkan dengan gaji saya, kami bisa memelihara, menampung 7 orang. Baik dari pihak saya ataupun dari pihak istri, pokoknya 7 orang. Atau bisa jadi nanti entah dapat kita, entah dari sambil mengajar istri saya atau saya mengajar, ada mahasiswa yang nampaknya mengalami kesulitan, lalu dia mau hidup bersama kita menderita sambil kuliah, lalu kita tampung juga. Nah, jadi kami hitung-hitung bolehlah menampung 7 orang. 7 orang. Nah, waktu itu saya masih kontraktor. 20 tahun saya kontraktor. Nah, maksudnya mengontrak ya. Kami kawin tahun 76, kemudian tahun 77 kami mengontrak. Nah, terus nyimpang dulu tahun 1997 kami mengontrak, baru tahun 1998 ada gubuk kami. Nah, jadi kembali dulu ke awal. Jadi semenjak itu dapatlah kami kumpul dengan catatan saudara yang diambil itu yang ayah dan ibunya miskin. Kalau kaya jangan, biar dia nikmati kekayaan ayahnya sambil dia studi atau sambil dia sekolah. Jadi yang miskin, dapatlah anak yang yatim piatu atau yang yatim atau masih ada dua-dua tapi memang miskin. Itulah yang kita tampung 7 orang di rumah kita. Dengan catatan ayah dan ibunya anggap anak ini mati. Dengan pandangan bahwa kalau nanti sebentar-sebentar saya kangen, saya rindu, datang dia. Dia utang-utang di kampung untuk datang ke kami di rumah di Banda Aceh waktu itu ya. Nanti pulangnya nggak ada lagi uangnya. Sedangkan kami sendiri pun masih kontraktor. Nah, jadi oleh karena itu jangan jadi beban. Itu aja, anggap mati. Nanti kalau selamat dia jepit ijazahnya kembali ke orang tuanya. Gitu. Nah, bisa kami ambil 7 orang dengan catatan. Jangan berpikir dulu punya rumah sendiri. Jangan berpikir punya mobil. Kemudian jangan dulu dipaksakan naik haji. Diniatkan boleh. Nah, jadi gitu. Yang 3 inilah waktu itu kami batasi anak-anak ini tinggal di rumah 7 orang. Berarti ya anak 1 ya? Anak 1. Jadi 7 ini periodik. Kan ada yang tampil SD. Kalau SD berarti dia kelas 1 nanti 6 tahun, SMP 3 tahun atau Sanawiyah 3 tahun berarti 9 tahun, Aliyah 3 tahun berarti 12 tahun atau SMA terserah atau SMK. Kemudian perguruan tinggi sekitar 5 atau 6 tahun berarti 18 tahun. Setelah 18 tahun dia nanti tamat, ganti lagi. Nah begitu. Tapi ada juga kita ambil dari SMA, ada juga kita ambil bahkan dari perguruan tinggi awal. Nah jadi tidak pas waktunya bersama. Tapi begitu tamat, kalau mau bersama kita sambil cari kerja silakan. Nah dengan catatan jangan kalian harapkan saya menotakan kalian untuk dapat kerja. Mengapa? Nanti kalau kalian entah jadi pegawai satu tempat, saya punya relasi, saya notakan karena segan pada saya, diterima kalian. Padahal masih ada anak lain yang lebih cerdas, yang lebih patut diterima. Jadi dosa saya seumur hidup. Itulah saya tekankan sehingga sampai sekarang anak-anak habis kuliah, habis studi, tidak ada yang saya rekomendasikan, cari masing-masing. Nah, kira-kira gitu. Mantap kan? Jadi kalau kita diskusi tentang Narco Center, apa yang tadi Prof. Rusmin action ambil, memang beliau menemukan lagi 1 minute awareness ketika akhirnya memberikan kata-kata yang dahsyat ya. Artinya kalau beliau ke Jerman hanya untuk beliau, tapi kalau beliau tidak di Jerman, artinya di negeri ini, ya manfaatnya membantu keluarga. Jadi bisa dibayangkan bagaimana keluarga besar dari Prof. Rusmin yang beliau pun kontraktor, dia juga memberikan tempat yang layak kepada 7 keluarganya, termasuk
di sini Prof, Iya. di Pondok Petir ini. Termasuk di Pondok Petir. Nah, sesudah di Pondok Petir itu istri saya mengajar di SMK Muhammadiyah. Nanti dia lihat, apalagi di Muhammadiyah itu kan Oh, di Pamulang. lumayan di Ciputat, lumayan kajian sosialnya di situ. Setiap nanti bulan atau setiap kelihatan anak-anak umumnya banyak, bukan umumnya ya, banyak yang tidak sanggup bayar SPP. Nah, kalau sudah sangat kritis, nah istri saya karena dia guru bimbingan konseling, dia datang ke rumahnya, kemudian diskusi kami di rumah, si Anu ini nampaknya tidak sanggup bayar SPP udah 2 tahun. Bagaimana kalau diizinkan oleh orang tuanya tinggal bersama kita? Nah, boleh kalau begitu. Nah, lalu dihubungi orang tuanya, bapak dan ibunya. Nah, itu kadang-kadang ada anak Betawi dan yang lain-lain. Nah, kemudian tinggal bersama kita. Nah, jadi nanti tetap bersama kita. Nah, sudah tamat dia kembali ke orang tuanya. Gitu. Masya Allah. Jadi teman-teman luar biasa ya. Ya kan kita semua sahabat Nakhoy paham bahwa ada 3 amal yang memang tidak akan putus ketika kita wafat. Nah, dari ilmu yang manfaat, anak soleh, amal jariah. Beliau Prof. Rusmin ini sepertinya 3-tiganya punya ya. Tinggal kita doakan sehat di dunia dan akhirat. Amin. Allahumma amin. Prof, jadi itu ya teman-teman yang tadi bertanya, jangan tunda seperti buku 21 Days to be Transhuman. Jangan tunda sedekah, jangan tunda menolong, jangan tunda berbagi kebaikan. Lakukan saja dengan kemampuan terbatas, kemampuan Anda, karena kalau nunda-nunda nanti banyak alasan. Ya betul ya Prof ya. Iya. Nah, ini yang ingin kita gali lebih lanjut adalah ya ketika teman-teman ini juga COVID ini kita bersilaturahim teman-teman, dan juga mempraktikkan 21 Days to be Transhuman, 21 hari istiqomah menjadi manusia di atas rata-rata ya. Ini juga menjadi kekuatan penting buat teman-teman terus istiqomah. Apa yang Prof mungkin sarankan teman-teman agar terus ya mempraktikkan kekuatan istiqomah 21 hari ini Prof. Sekarang kita sudah angkatan 19 Prof. Jadi besok nih hari Kamis angkatan 20, dan terus akan ada setiap minggu hari Kamis itu Prof. Buat calon-calon peserta yang mungkin baru mendengar, baru melihat di channel YouTube ini ya, kita sama-sama dengarkan ya. Kemarin Prof. Rusmin sudah membedah ini ada 21 tema nih, 21 tema yang kemudian dalam buku 21 Days to be Transhuman. Nah, gimana Prof? Coba Prof. Nah, menurut saya sesudah saya baca ini ya, 21 Days to be Transhuman, yaitu 21 hari untuk manusia yang di atas rata-rata. Di atas rata-rata itu bisa dikatakan high average, atau ada yang pokoknya talentanya yang tinggi, intelijensianya yang tinggi, kemudian juga kemampuan keterampilannya yang tinggi, daya nalarnya yang tinggi ya. Nah, menurut saya sebuah ilmu yang sudah kita miliki dasarnya itu kita lanjutkan, sebab memori kita hanya akan ingat jika kita terus mengulang-ulang. Kalau kebetulan saya Muslim, itu sesungguhnya bukan Islam saja. Mengapa Tuhan itu tidak menyuruh sekali saja atau sekali rapel saja, umpamanya sholat udah 1 bulan, sholat untuk 1 tahun, habis itu jangan lagi. Begitu juga yang teman yang Kristiani udah ke gereja, pokoknya dikumpul saja 1 bulan terus ke gereja, jadi tidak lagi untuk 11 bulan lagi. Nah, mengapa harus tiap minggu? Begitu juga yang Muslim, begitu juga yang Buddha, begitu juga yang Hindu, ada ritme ritualnya. Karena memori kita yang diciptakan Allah ini itu mudah sekali luntur ingatannya, simpanan memori kita tentang suatu. Kalau habis kita kerjakan hari ini, sudah itu lama tidak kita kerjakan lagi. Mudah sekali contohnya. Kalau ada dokter-dokter menjadi peneliti,
jarang mereka mau berpraktek lagi karena takut, tidak ingat lagi model, tidak ingat lagi gejala-gejala penyakit, kemudian patologinya, kemudian terapi yang cocok untuk diberikan di situ, baik dalam bentuk tablet maupun dalam bentuk suntikan ataupun mau dalam bentuk-bentuk keilmuan lainnya. Jadi begitu juga apalagi anggota DPR. Nah, umumnya mereka kalau sudah anggota DPR tidak praktek lagi. Mengapa? Di samping kesibukan di situ itu menyebabkan memorinya sudah banyak lupa terhadap bahan-bahan yang ada dia pelajari dulu. Mungkin tidak hilang ya, tapi terlalu masuk ke dalam alam bawah sadar. Begitu menghadapi pasien harus dia buka balik kamus. Terlalu lama untuk buka kamus untuk itu. Nah, jadi oleh karena itu seterusnya kalau ada kesempatan yang tidak ada masalah darurat, yaitu kalau ada dibuka peluang-peluang training itu, ikutilah, terus diikuti. Menyadarkan kita kembali mana yang sudah kita lakukan 21 hari ini. Dan kemudian habis itu apa hasilnya. Bikin agenda baru untuk 21 hari berikutnya. Insya Allah secara teologi, setiap yang kita kerjakan yang baik-baik, Tuhan itu tidak akan lupa menurunkan rezeki kita melalui gerakan hukum vibrasi alam yang dia lakukan untuk kita. Begitu juga untuk resonansi, insya Allah nanti ada saja jalan untuk mendapatkan sesuatu. Ada pengalaman saya yang paling menarik dulu itu. Saya mau meneliti disertasi di Barus, tapi masih miskin sekali saya tentang Barus itu. Kemudian sambil mendoa kepada Allah, besok pagi ada seorang mahasiswa, karena saya sekolah di UI, S2 di UI, S3 di UI, datang mahasiswa, Pak, pembimbing saya menyuruh menemui Bapak. Saya menulis disertasi, Pak, tesis tentang apa? Pokoknya Barus, tapi saya disuruh ketemu Bapak. Nah, saya bilang saya tidak bisa menjelaskan Barus karena saya kepingin ada dulu buku yang buku bahasan ahli tentang Barus. Umpamanya kalau Anda mau mengaji apa? Islam, Pak. Nah, saya kepingin juga ada buku tentang Barus itu. Saya punya, Pak. Tentang apa itu? Awal masuknya Islam di Indonesia di Barus oleh Dada Meraksa. Nah, saya kepingin buku itu. Saya katakan, nanti saya kirim, saya ambil dulu, Pak. Saya kasih sama Bapak besok. Nah, mulai dapat saya itu. Dan seterusnya, begitulah buku-buku yang saya harapkan tentang Barus. Datang saja dari teman-teman yang tadinya saya tidak kenal, datang dengan jalur lain, akhirnya saya bimbing dia tentang apa yang diinginkan oleh pembimbingnya. Saya pun dibekali tentang buku-buku itu. Gitu kira-kira. Ya, jadi teman-teman, kalau tadi kembali ke penelitinya Prof. Rusmin, memang itu sesuai dengan seven awareness of thinking ya, yang mengatakan bahwa di mana pikiran tertuju, di situ energi akan mengalir. Sepertinya beliau memikirkan penelitiannya dan Allah mudahkan dengan menghadirkan orang-orang yang bahkan baru berjumpa ya Prof. Iya. Tapi dimudahkan. Jadi teman-teman, sahabat-sahabat yang great ya, buat kita yang juga suasana COVID-19 ini ya, jangan menyerah ya, terus optimis, terus yakin, dan lakukan kebiasaan-kebiasaan baru yang bahkan mungkin kebiasaan yang belum dilakukan ya, sesuatu yang baru lakukan terus menerus, yang baik, yang positif, sehingga berdampak kepada kehidupan yang lebih baik lagi. Terima kasih Prof. Rusmin. Mungkin sebelum kita tutup karena menjelang asar, kira-kira ya nasihat dari Prof. Rusmin untuk ya teman-teman sahabat-sahabat Nakoy yang kami ini lagi mau bermimpi ingin mendirikan sekolah, Prof, lembaga pendidikan dari namanya Sekolah Kesadaran, baik yang virtual maupun yang offline, dari TK, SD, SMP, SMA sampai ke depan Nakoy University. Mohon doa dari Prof ya, semoga kami semua istiqomah dan juga keluarga besar Nakoy Center juga istiqomah, dan Allah panjangkan usianya dan dimudahkan sehingga kemudian Prof Rusmin juga ikut mendukung, mendoakan, dan menjadi bagian dari perjuangan sama-sama bangun amal soleh. Begitu Prof, saya minta doa Prof untuk impian-impian kami Prof. Baik, jadi saya komentari sedikit lagi.
saya untuk teman-teman ini, saya ingat dulu waktu tadi saya jelaskan tentang bagaimana dialog ayah dan ibu saya. Ada guru saya dulu orang Padang, namanya Ibu Sari Madinah, ingat saya namanya. Sudah itu dia titipkan pada saya sebuah sebuah pepatah atau ungkapan. Sampai sekarang hafal saya itu. Dan itu juga saya pegang di samping apa yang dikatakan oleh ayah saya untuk ibu saya, yaitu begini: berguru ke padang datar dapat rusa belang kaki, berguru ke palang ajar ibarat bunga kembang tak jadi. Nah, jadi itu saya ingat terus itu. Berarti kalau berguru harus terus menerus, tuntas, jangan tanggung-tanggung. Kalau tidak ibarat bunga kembang tak jadi. Gitu ya. Nah, itu yang saya ingat dulu itu. Kemudian mengakhiri satu lagi yang belum tuntas, saya tidak boleh tidak keluar negeri tapi di Indonesia. Yeah. Nah, dengan menghargai semua dari manapun bapak-bapak, ibu-ibu tamat, tapi saya waktu itu doa saya, ya Allah ya Tuhan, jika saya harus kuliah di negeri ini dalam rangka mengikuti nasihat ayah dan ibu saya, berikanlah saya peluang untuk kuliah di perguruan tinggi terhormat di negeri ini. Itu doa saya. Nah, alhamdulillah waktu itu dibukalah di UI satu jurusan antropologi kesehatan, medical anthropology. Nah, saya lihat kurikulumnya, salah satunya ada yang saya inginkan juga waktu itu, yaitu psikiatri lintas budaya. Jadi terpelajari juga tentang psikiatri yang menyangkut penyakit jiwa dan lintas budaya. Saya ambillah itu, mulai dari S2 sampai S3. Nah, kemudian saya ambil di situ. Nah, saya ambillah ilmu tentang kedukunan, ya, supaya tahu saya seberapa jauh budaya dukun itu dan bagaimana match-nya dengan konvensional medicine. Nah, itulah kira-kira yang dasar saya dulu, sehingga dikabulkan Allah juga saya kuliah di UI. Nah, gitu ya. Jadi insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu, kalau mendoa, insya Allah akan dikabulkan. Amin. Dengan catatan ikhlas, kemudian dicari akal sehingga tercapai cita-cita kita itu. Tapi jika suatu ketika menurut kita bagus, tapi belum dikabulkan Allah, mendoa lagi, ya Allah ya Tuhan, jika ada banyak dosa saya, ya Allah, ampuni dosa saya itu. Jangan menghambat cita-cita saya untuk kebaikan ini. Jika ini saya anggap kebaikan, tapi menurutmu ya Allah tidak kebaikan, bukakan hati saya untuk mencapai yang lain yang engkau ridai, ya Allah. Itulah kira-kira pesan saya, bukan nasihat ya, sekedar urun rebuk dengan teman-teman kita semua. Terima kasih teman-teman, sahabat-sahabat Dakoy. Jangan lupa ya, kita juga mendoakan beliau, Prof. Rusmin Tumanggor dan keluarga, dan juga saya selalu ya teman-teman di suasana COVID-19 ini. Dan silakan bergabung di kelas 7 Wellness 3 hari angkatan ketiga tanggal 23, 24, 25 Oktober 2020 ini bersama Nako Center dan saya. Terima kasih Prof, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.